Karung ini telah digunakan sejak zaman dulu, memiliki sejarah yang panjang dimulai sejak zaman kolonial, terutama digunakan untuk pengemasan berbagai barang seperti biji-bijian, gula, dan kopi. Karung yang terbuat dari serat rami dan dikenal dengan nama karung goni, terkenal karena ketahanan yang kuat dan fleksibilitasnya. Karung goni menjadi pilihan ideal untuk mengangkut barang-barang berat dan melindungi isinya dari kerusakan selama transportasi. Kegunaan karung goni meluas hingga ke sektor industri dan pertanian, di mana bahan ini digunakan untuk menyimpan produk seperti beras, gandum, dan bahan bangunan. Karung goni tetap populer hingga kini karena sifatnya yang tahan lama, ramah lingkungan, dan mudah didaur ulang. Serat goni alami tidak memerlukan proses kimia berat, sehingga lebih baik bagi lingkungan dibandingkan dengan bahan sintetik. Selain itu, keunggulan utama karung goni adalah kemampuan bernafasnya, yang memungkinkan aliran udara pada produk yang disimpan. Kemampuan ini dalam penyimpanan dan distribusi kopi memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas kopi. Serat alami pada karung ini memungkinkan aliran udara yang baik sehingga biji kopi dapat bernafas dan terhindar dari kelembaban berlebihan yang bisa menyebabkan jamur atau penurunan kualitas. Menariknya, beberapa pelaku impor biji kopi besar mengakui bahwa penyimpanan dalam karung goni juga dapat menurunkan keasaman pada biji kopi, memberikan rasa yang lebih halus dan seimbang pada hasil seduhan. Hal ini membuat karung goni menjadi pilihan utama dalam pengemasan biji kopi berkualitas tinggi yang diekspor ke pasar internasional. Industri pertanian dan perdagangan komoditas masih sangat bergantung pada karung goni untuk mengemas produk pertanian seperti kentang, kopi, dan beras. Bahan baku karung goni berasal dari serat tanaman Cruciferous yang umumnya dikenal sebagai jute atau rami. India dan Bangladesh adalah dua negara penghasil terbesar karung goni di dunia, dengan Bangladesh yang dikenal sebagai pusat utama produk rami. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pembuatan karung goni di Bangladesh. Proses pembuatan karung goni dimulai dengan pemanenan tanaman jute atau rami yang biasanya dilakukan secara manual. Setelah tanaman mencapai kematangan, batangnya dipotong dan direndam dalam air selama beberapa hari dalam proses yang disebut dengan retting. Proses ini bertujuan untuk memisahkan serat dari batang. Setelah itu, serat-serat yang sudah lepas diambil dan dijemur di bawah sinar matahari hingga benar-benar kering. Sementara itu, batang rami yang telah diambil seratnya biasanya dimanfaatkan sebagai kayu bakar oleh para petani karena sifatnya yang mudah terbakar. Berikutnya, serat jute yang telah kering kemudian digulung dan siap dikirim ke pabrik untuk diolah lebih lanjut. Setelah tiba di pabrik, serat jute melewati tahapan pembersihan menggunakan mesin pemisah serat atau fiber separator untuk menghilangkan kotoran dan sisa-sisa batang yang masih terbawa. Setelah itu, serat diratakan dan dihaluskan dengan mesin pemintal untuk mempersiapkannya menjadi benang.
Pada tahapan ini, pekerja bertugas untuk memastikan serat tersusun dengan baik dan memantau kinerja mesin. Setelah pemintalan selesai, benang jute digulung menjadi gulungan besar yang siap digunakan untuk tahap berikutnya. Tahap selanjutnya adalah proses penenunan, di mana gulungan benang jute dimasukkan ke dalam mesin tenun atau loom machine. Mesin ini akan merajut benang jute menjadi lembaran kain goni. Pekerja di bagian ini bertanggung jawab untuk memastikan mesin tenun beroperasi dengan lancar, mengganti gulungan benang yang habis, dan memeriksa kualitas kain yang dihasilkan. Lembaran kain goni yang sudah jadi kemudian dipotong sesuai ukuran dan dijahit menjadi bentuk karung menggunakan mesin jahit industri. Pada tahapan akhir, karung goni yang sudah jadi akan melalui proses pemeriksaan kualitas, di mana pekerja memeriksa kekuatan dan jahitan karung. Setelah lulus inspeksi, karung goni tersebut dilipat dan diikat dalam bandel besar dan siap untuk didistribusikan ke berbagai industri yang membutuhkannya.